Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Sekarang kami akan menampilkan video kami yang bertemakan tentang ideologi bangsa asing. Perkenalkan, saya Wahyu Ramadan dengan NIM 2505040035 dari Prodi Ilmu Hukum, dan di sebelah saya Putri Ruth dengan NIM 2505040021. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Dan saya Jessica Karin, saya NIM 2505040020, saya dari Prodi Ilmu Hukum. Lagi ngapain tuh? Ini tahu aku ada lagi nengok berita tentang si Juliet tuh, katanya dia living together tahu sama cowoknya. Living together atau kumpul kebo adalah hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan. Istilah ini umumnya digunakan saat dua orang belum menikah dan hidup bersama, lalu terlibat dalam hubungan romantis. Masa sih? Iya, aku nggak tahu juga sih, tapi di IG, di TikTok pada ngebahas mereka, tengok nih, lagi rame-ramenya. Oh iya, soalnya aku juga nengok berita itu sih kemarin di TikTok, tapi cuma sekilas doang sih. Iya kan, parah banget, paling dia udah punya suami, tapi malah living together sama cowoknya. Oh iya, temanku juga ada yang living together juga loh. Masa sih? Iya. Memang mereka nggak kasihan ya sama orang tuanya, paling udah ngebiayain buat kuliah. Oh itulah kita nggak tahu. kalian lagi pada ngebahas apa sih? Ini kasusnya si Jule. Nih tengok, dia tuh living together sama selingkuhannya. Padahal kan udah ada suami. Di TikTok sama IG pada ngebahas dia. Ya walaupun di TikTok atau media sosial lain udah ada buktinya, kita tetap nggak boleh menuduh mereka living together. Kita harus ada bukti nyata di depan mata kita, gitu. Dan living together itu kan ideologi negara asing. Seharusnya kita nggak boleh menormalisasikan itu, gitu. Ya sih, soalnya banyak juga yang belakangan ini mereka living together sama pacarnya. Iya, Temannya ini juga katanya tadi ada. Selamat datang di era di mana batas antar negara bukan lagi tembok beton, melainkan layar smartphone di genggaman kita. Di tahun 2025, arus informasi mengalir begitu deras, membawa kemajuan teknologi sekaligus ancaman terhadap jati diri. Tanpa kita sadari, media sosial telah menjadi pintu masuk utama bagi ideologi asing yang mencoba mengubah cara kita berpikir, bertindak, hingga cara kita hidup bermasyarakat. Salah satu tren yang sering muncul di dunia digital adalah normalisasi gaya hidup living together atau kumpul kebo. Melalui film, vlog gaya hidup, dan narasi, budaya ini dipasarkan sebagai simbol kemodernan. Namun, kita harus tegas menyatakan ini bukan budaya kita. Mengapa kita menolak? Landasan teologis Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa moralitas kita bersumber pada nilai agama. Tidak ada agama di Indonesia yang melegalkan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah. Sesuai dengan KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang kini telah berlaku penuh, negara mengakui bahwa institusi keluarga adalah fondasi masyarakat. Praktik kohabitasi memiliki konsekuensi hukum sebagai bentuk perlindungan negara terhadap kesucian lembaga perkawinan. Dalam tatanan sosial di Indonesia, pernikahan adalah penyatuan dua keluarga dan berkomitmen sosial, bukan sekedar kontrak privat. Budaya kumpul kebo menghancurkan struktur tanggung jawab sosial dan hak asuh anak di masa depan. Ideologi asing ini tidak selalu datang dengan ajakan langsung. Seringkali mereka datang melalui disinformasi dan hoax.
Tujuannya yaitu menciptakan persepsi bahwa nilai-nilai ketimuran kita sudah kuno dan tidak relevan lagi. Mari kita waspadai fenomena tersebut dengan cara normalisasi lewat konten viral. Hoax yang menyatakan bahwa mayoritas anak muda kota besar sudah meninggalkan pernikahan. Ini seringkali adalah data palsu yang disebarkan untuk menciptakan tekanan sosial. Yang kedua, yaitu manipulasi AI. Waspadai video hasil AI yang mencatut wajah tokoh publik atau pemuka agama seolah-olah mereka mendukung gaya hidup bebas atau memberikan pernyataan yang memecah belah persatuan. Bagaimana cara agar tidak terjebak dalam pusaran berita bohong? Mari kita gunakan protokol verifikasi berikut. Yang pertama, sumber. Mari kita cek apakah berita berasal dari media resmi yang terdaftar di Dewan Pers. Jika beritanya hanya dari pesan berantai tanpa sumber jelas, mari kita abaikan. Yang kedua, akurasi. Lakukan cross-check. Gunakan platform verifikasi independen seperti Cek Fakta atau Cek Database di Turnback Hoax. Yang ketiga, konteks. Mari kita perhatikan tanggal dan lokasi. Seringkali video lama atau kejadian di luar negeri dipotong dan diberi narasi seolah-olah terjadi di Indonesia hari ini. Yang keempat, etika. Sebelum menyebar atau sharing, tanyakan apakah berita ini membangun atau menghancurkan. Jika kontennya mempromosikan asusila atau kebencian, segera laporkan ke aduan konten Komdigi. Yang kelima, realitas AI. Gunakan alat deteksi gambar atau video buatan AI seperti Hive Moderation untuk memastikan konten tersebut bukan hasil manipulasi digital. Rekan-rekan sekalian, menjadi modern tidak berarti kita harus kehilangan akar. Menjadi cerdas digital artinya kita mampu mengambil manfaat dari kemajuan teknologi tanpa harus menggadaikan moralitas dan harga diri bangsa. Jangan biarkan jempol kita menjadi alat penyebar hoax. Jangan biarkan layar ponsel kita menjadi pintu masuk bagi ideologi yang merusak keluarga dan bangsa. Mari kita jaga ruang digital kita agar tetap bersih, bermartabat, dan tetap Indonesia. Kami dari Si Jule ini tinggal juga sama temanku. Apa sih? Agak lama ya gitu. itu udah ada buktinya, kita belum ada bukti nyata. Harusnya udah nggak sih? That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the